Juve itu memang dia pengen sebenarnya main dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Itu kan formasi yang memang dia sudah fasih kan. Memang trademark mainnya dia kan di situ. Tapi kan sayangnya ketika dia masuk Juve itu masih bermain dengan pola yang udah disiapkan oleh pelatih sebelumnya, which is Tudor atau Motta, yang memang masih stay sama 3 back kan. Nah, jadi di situ memang terlihat ada proses adaptasi dari pemain Juve yang sudah biasa bermain di pola 3 back digeser ke 4 back. Bisa melihat kalau striker bener-bener dibilang nih kayak Soccerway Vlahovic 8,8, gue tuh nggak terlalu sering kayak kalau cuma golin 1 dia langsung 8, enggak. Itu juga harus kita lihat role-nya dia sepanjang pertandingan seperti itu. Itu kasihan banget ke pemain-pemain yang lain kayak gitu kan. Makanya kita harus melihat seluruh permainan tim. Nah, itu di situ Locatelli dan McKennie memegang fungsi paling penting seperti itu. Ketiga barulah McKennie, barulah Kelly. Walaupun akhirnya ya Juventus menang nih teman-teman ya, menang tipis ya 1-0, tapi bukannya harusnya 3-0 nih ya Mas ya? 3-0. Di sini skornya beda. Beda ya. Kalau di Suara Juventini anggapnya 3-0 ya. Di sana ada VAR, kita ada VAR sendiri. Iya, 3-0. Kita anggap sah semuanya gol. Sah 3-0. Oke teman-teman, balik lagi nih bareng aku Amel yang akan menjadi host dalam kesempatan kali ini, dan tentunya aku nggak sendirian karena di sini sudah ada 3 narasumber kece kita, yaitu ada Mas Jeki. Halo teman-teman Suara Juventini. Ya, terima kasih masih terus setia bersama Suara Juventini. Kita bahas Juventus sampai kiamat pokoknya. Oke, thank you Mas Jeki. Terus ada Mas Michael. halo fans Suara Juventini, Finala Fine, Forza Juve. Oke, dan terakhir ada Mas Ali nih. Halo semuanya, seperti yang dilihat kita semua nggak ada yang ngantuk ya. Gak ada ngantuk, seger ya. Segar. Dikit sih. Walaupun begadang. Oke, terima kasih narasumber kita. Nah, teman-teman nih yang mau juga nih menjadi salah satu narasumber seperti Mas Jeki, Mas Michael dan juga Mas Ali bisa banget ya, karena kita tuh ada fitur membership ya. Contohnya ini ada Mas Michael. Mas Michael itu merupakan salah satu membership kita ya. Jadi dia juga bisa berkesempatan untuk menjadi narasumber baik off air maupun on air. Dan sekarang kita juga ada QRIS nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mendukung ya host kita, narasumber kita, kalian bisa langsung scan aja. Kalau gitu kita langsung bahas aja nih ya. Kayaknya ini menarik banget ya buat dibahas nih ya. Karena kan Juventus nih akhirnya berhasil gitu membawa pulang kemenangan penting nih dari markas Lecce dengan skor 1-0 ya. Dimana ada gol cepat dari Dusan Vlahovic yang langsung memberi kontrol permainan kepada Juventus sejak awal laga. Kalau secara umum kan Juventus juga terlihat lebih agresif gitu ya, lebih siap dan juga lebih nyaman nih menguasai jalannya pertandingan dibanding beberapa laga sebelumnya. Nah, namun meskipun tampil dominan nih ya, skor akhirnya ini nih tetap tipis di mana 1-0 ya. Jadi Juventus itu sebenarnya nih sempat mencetak beberapa gol tambahan lah ya, tetapi 2 diantaranya itu dianulir oleh VAR ya, karena dianggapnya itu offside nih teman-teman. Dan itu juga membuat pertandingan ini menarik tentunya untuk dibahas. Nah, kalau menurut Mas Jeki sendiri nih, kalau kita lihat nih dari jalannya pertandingan secara keseluruhan gitu, gimana sih pendapat Mas Jeki gitu tentang performa Juventus dalam kemenangan 1-0 ini? Apakah Juventus memang terlihat lebih matang gitu ya, lebih nyaman buat mengontrol pertandingan dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya, atau masih ada hal minor gitu yang harusnya terekam lah dalam pertandingan ini? Silahkan Mas Jeki. Oke, pertandingan ini cukup memberikan kejutan di awal. Kenapa? Karena menit 1 itu bukan menit 1 ya, 15 detik. 15 detik itu bukan hanya kejutan. Gue bener-bener baru bangun tidur, baru buka TV langsung gol, seger gue. Gak jadi ngantuk ya. Iya, jadi bener-bener seperti itu kondisinya. Dan gue ngeliat kick off-nya tuh udah sangat Spalletti sekali di Napoli ya. Mereka langsung menyerang all out ya. Dia hanya mensisakan 2 rest defense. Itu bukti mau mencari gol cepat dan itu terjadi. Dan di situ juga gol Vlahovic bagus banget karena dia harus kontrol dulu secara tenang baru golin lagi. Tapi overall pertandingan sebenarnya sayang sekali momentumnya hanya sampai di 20 menit pertama. Jadi 20 menit pertama kalau kita lihat di grafik momentumnya Footmob itu memang serangannya lumayan agresif, intensitasnya tinggi dan Lecce-nya juga serangan balik. Jadi itu 20 menit pertama itu pertandingan cukup enak dilihat karena saling serang balik. Cuman setelah 20 menit setelahnya berarti sampai akhir babak pertama
atau di awal babak kedua itu layaknya game besar lawan game kecil. Yang game kecil cenderung main aman, yang Juve-nya kayaknya udah nurunin tensi gasnya. Jadi gambaran pertandingan seperti itu. Tapi apa yang gue lihat sebenarnya Juventus ketika bermain dengan Vlahovic dan bermain dengan formasi yang berbeda, gue melihat tadi malam ada sedikit perbedaan Juventus dengan yang kemarin. Kenapa? Karena bola lebih intens ke depan dan tidak terlalu muter-muter, dan ada kecenderungan bahwa ketika Vlahovic bermain, opsi-opsi crossing akan jadi lebih banyak. Kalau misalkan lu lihat si Cambiaso jadi lebih sering crossing, Koop Meiners jadi lebih sering crossing, kalau lu jadi lebih sering crossing. Jadi ternyata kalau punya nomor 9 yang cukup tinggi atau mampu heading, sebenarnya jadi malah punya banyak opsi serangan. Jadi pertandingan tadi malam itu memberikan kesan buat gua bahwa ini udah berbeda, cuman sayangnya berbedanya di Giornata 36. 36. Baru fitnya soalnya di Giornata 36. Iya, harusnya perbedaan ini sudah ada di Giornata 15 kek, 16 kek. Jadi mungkin kita bisa contender Scudetto, cuman sayang baru di 36. Gue sangat senang sekali karena di formasi ini pun juga memberikan ruang buat Weston McKennie luar biasa. Nanti mungkin kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi overall di pertandingan ini menarik sekali karena gol di detik 15 tuh buat gue something lah, bukan sesuatu yang biasa aja. Gue nggak menganggap itu sederhana, justru gue menganggap bisa jadi itu senjata di musim depan lagi kalau kita bisa menciptakan gol yang sangat cepat gitu. Oke, terima kasih Mas Jeki. Ya, golnya kan sangat cepat ya. Terus juga untuk pertandingan 20 menit awal itu padahal udah bagus dalamnya pertandingan ya, tapi menit-menit selanjutnya balik lagi kayak lawan tim gede lawan tim kecil ya. Iya. Dan tapi kita bisa lihat kalau misalnya Juventus lebih bervariasi gitu ya, karena mungkin juga ada perubahan struktur nanti yang akan kita bahas. Oke, kalau misalnya dari Mas Ali sendiri nih ya, berarti kan Juventus sudah menambah 3 poin ya. Menurut Mas Ali sendiri nih, apakah peluang Juventus gitu untuk menggunakan posisi 4 besar sekarang nih semakin terbuka lebar? Dan seberapa penting sih kemenangan ini gitu ya, kalau dari sisi mental tim ya, menjelang akhir musim yang tekanannya semakin besar nih Mas? Yeah. Oke, jadi buat gue kemenangan semalam itu tuh vital banget. Karena apa? Momentumnya itu pas. Momentumnya itu sekarang Juve udah tanding duluan kan dibanding pesaing-pesaing lainnya buat memperebutkan posisi 4 besar kan. Yeah. Nah, pertandingan semalam itu lumayan menyulitkan karena kita harus away dari utara ke selatan, tanding di dalam stadion yang itu lumayan kayak Calcio 90-an gitu loh. Banyak asap-asap gitu kan semalam tuh. Ya, banyak flare-nya gitu loh. Nah, buat gue semalam tuh jatuhnya penting banget karena dengan 3 poin yang kita dapatkan ini ya, meskipun kita nggak bisa nyetak gol banyak, itu otomatis langsung memberikan tekanan ke 3 tim lain yang sampai saat ini kita take belum pada main kan. Milan masih lawan Atalanta, Como lawan Verona, sama Roma lawan away ke Parma. Itu nggak gampang tuh Roma ke Parma tuh. Ya sebenarnya kita bisa berharap ada salah satu yang kepleset sih. Nah, itu kan membuat kita sekarang ada di posisi 3 ya, selama Milan belum main hasilnya kita nggak tahu ya. Dan buat gue juga ini jadi statement dan pengingat buat Juve kalau sisa 2 laga nanti lawan Fiorentina sama Derby della Mole lawan Torino, itu semuanya tuh ada di tangan Juve. Seniat apa Juve pengen finish di nggak usah top 4, nggak lagi top 4 tapi top 3 dan menjamin tiket Champions League musim depan. Karena 2 partai sisa nih nggak ada yang mudah sama sekali sebenarnya. Fiorentina masih berjuang buat stay di Serie A. Dia kan kayak Tottenhamnya Serie A kan musim ini kan. Tiba-tiba anjlok aja gitu. Nah, dan partai Derby della Mole lawan Torino, meskipun Torinonya udah nggak ada apa-apa lagi, dia udah nggak mungkin degradasi, udah nggak mungkin ke Eropa. Tapi yang namanya derby kota itu kan gengsi kota itu pasti sangat sulit. Dan itu kebetulan kejadian di pekan terakhir dan kita away ke Torino kan. Nah, jadi buat memastikan Juve bisa finish strong top 3 atau seenggaknya top 4 itu ya memang sekarang kendalinya ada di tangan Juve nih, cuma kendalinya di tangan Juve. Dan di sini gue yakin memang tim ini mentalnya udah kebentuk kok, karena setahu gue kan sebelum pertandingan lawan Lecce ya kalau nggak salah kita retiro kan. Ya, kita retiro, kita latihan tertutup sebelum kemarin dulu Bang.
Karena kan harusnya poin kita dari Sassuolo sama Verona. Iya, dia ngedrop. Nah, Ngedrop iya, 4 jadi kan poin. jadi mental nih kelihatan makin fokus nih, build up ke akhir musim nih makin tinggi nih. Dan untungnya juga sejauh ini emang kondisi internal tim lagi aman lah. Yang cedera cuman pemain-pemain tumbal kan, Kabal sama Milik kan. Gue nggak tahu tuh pemain tumbal cedera mulu. Dan secara konflik internal kan nggak ada. Kita nggak ada yang pukul-pukulan sampai kita nggak ada yang pukul-pukulan sampai palanya luka kan ya, aman lah ya udah. Jadi buat gua pertandingan semalam itu memang penting untuk memastikan kalau Juve itu memang bakal ngegas sampai akhir musim. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti pertandingan kemarin itu memang berpengaruh banget dan puji Tuhannya kita kan menang ya, dan semoga nanti nextnya kita bisa terus menang dan mengamankan posisi kita nih ya. Dan sementara kan lawan-lawan besar kita lainnya juga masih belum ya, kita belum tahu nih untuk apa dia skornya atau menang kalahnya Masih juga belum. masih kita bisa berharap kalau mereka bakal kepleset lagi. Ya kalau Milan Atalanta Milan kalah kan. Nah. Bisa ya. Bisa. Oke, kalau buat Mas Michael sendiri nih kan, Juventus itu kan sebenarnya udah mencetak gol-gol tambahan ya. Tetapi kan 2 kali ini dianulir nih oleh VAR karena offside. Kalau dari Mas Michael sendiri bagaimana nih ngelihatnya? Apakah secara permainan itu Juventus ini sebenarnya layak nih menang dengan margin yang lebih besar gitu? Bahkan mungkin bisa saja 3-0, atau keputusan VAR itu kayaknya emang diterima aja oleh Juventus, atau gimana nih Mas Michael sendiri, setuju nggak sih? Sebelum gue jawab Mel, emang tim mana bang yang berantem? Adalah. Ada lah ya. apa bahasanya kalau pokoknya ada. Pokoknya biar tahu aja. Diktator. Pokoknya ada. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah VAR ya Mel ya, gue sering denger pandit kita yang ngomong mau lu golin 1 tuh ada VAR banyak, bukan di situ poinnya. Jadi poinnya adalah bagaimana tim kita ini kill the game. Kalau gue lihat memang itu gol 2 suwe lah kita istilahnya VAR ya, tapi memang Farfangkulo. Farfangkulo. Itu memang ya, itu yang udah harus disediakan oleh pelatih, bagaimana caranya kita memang mencetak gol, bukan kayak zaman Inzaghi lagi. Itu kalau Inzaghi sih gol itu, maksudnya dihitung gol. Kita kan udah nggak seperti itu lagi. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya VAR itu menunjukkan 2 gol itu kita permainannya sudah bagus, sudah sesuai kayak kata Bang Jeki tadi. Dan di grup WhatsApp ya Bang Jeki bilang mainnya enak nih, bener itu enak banget. Kendalanya cuma satu, lapangannya licin banget, kayak Lebak Bulus. Itu Banyak kan. kepleset ya? Iya, untung gak ada yang ACL gitu kan. Kayak McKennie tuh yang berapa menit pertama ya, dia kepleset kan udah gini-gini, gue udah, waduh, gitu loh kan maksudnya. Tapi dengan VAR itu dia berarti menandakan serangan Juve itu langsung ke gawang, nggak kayak sebelum, kayak kata Bang Jeki tadi. Sebelumnya ini kan kalau kita Yildiz ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah ini sekarang ke kiri langsung ke tengah, kanan langsung ke tengah. Jadi menandakan itu 2 gol itu permainan kita sudah bagus, tapi memang suwe aja. Yang poin gue juga tadi kill the game itu adalah suwenya kita yang Conceição tiang. Itu sih Mel. Itu Nah, padahal itu passingnya Locatelli juga keren itu banget. dia Bang, makanya Itu babak 1 kan itu. itu babak 1, makanya within 20 menit itu. bener, within 20 makanya menit. kalau itu gol itu istilah kata udah kill the game, karena bener-bener di bawah 25 menit si siapa namanya tim kita itu udah bisa ngegolin Lecce 2 dengan kualitas pemain Lecce yang gua rasa sih kalau udah di bawah 20 menit 2 gol dia nggak akan punya mental buat naik kayak gitu. Nah itu yang kedua. Anda nggak takut diamuk sama Lecce fans Indonesia? Enggak sih. Mereka teman baik Bang. Oke, nah ya itu memang kalau bisa dibilang secara permainan layak menang, dan keputusan VAR itu layak diterima Juve ya, bisa dibilang ya layak aja karena memang udah peraturannya seperti itu kayak gitu ya. Balik lagi bagaimana sekarang Spalletti bener-bener harus jangan fokus ke VAR-nya. VAR itu ya udah kita ada buktinya nih. Emang apa namanya? Memang offside kayak gitu, bukan kayak tim sebelah yang berantem tadi. Even the VAR aja bisa aja tuh gol gitu loh. Padahal the VAR offside kan gitu kan. Ya kayak kita 2017 gitu ya. Itu sih Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau misalnya kita jangan fokus ke VAR, tapi kita lihat berarti Juventus ini kan bisa mau coba ya berupaya untuk menambah gol, permainannya juga udah enak. Tadi ya kalau misalnya mau tahu chat WhatsApp kita makanya ikut member ya. Yang tahu-tahu aja. Betul.
Oke, sekarang kita bahas tentang perubahan formasi dan peran McKennie nih, Mas. Kalau bicara dari sisi taktik nih, ada perubahan menarik nih dari Juventus di pertandingan melawan Lecce kemarin ya. Sebelumnya kan kalau kita lihat Spalletti itu kan cukup sering menggunakan struktur 3-4-2-1. Nah, namun kalau misalnya kita lihat pertandingan kemarin itu nih terlihat Juventus itu bermain dengan pendekatan yang lebih ke 4-2-3-1 nih ya. Dan salah satu pemain yang paling menonjol gitu ya untuk perubahan ini adalah Weston McKennie, dimana McKennie ini beberapa kali gitu ya terlihat turun menjemput bola, terus menjadi outlet passing di tengah, lalu membantu mengalirkan permainan ke depan. Bahkan ketika Juventus masuk ke final third, McKennie ini juga sering terlibat dalam kombinasi one two passing ya untuk membuka ruang dan juga mempercepat progresi serangan. Artinya perannya ini bukan hanya soal energi gitu, tapi juga mulai terasa penting ya dalam koneksi permainan Juventus. Nah, kalau kita lihat nih Mas Ali dan Mas Jeki, kalau kita lihat tentang perubahan pendekatan Juventus gitu ke struktur yang lebih mirip 4-2-3-1 nih Mas. Seberapa besar nih perubahan formasi ini mempengaruhi performa Juventus saat melawan Lecce? Apakah struktur ini nih membuat aliran bola Juventus gitu terlihat lebih hidup dan lebih mudah gitu masuk ke area menyerang? Dan khususnya nih untuk Weston McKennie, bagaimana nih Mas Jeki dan Mas Ali sendiri melihat perannya? Boleh deh Mas Ali dulu deh, boleh. Oke. Silakan Mas Ali. Kalau gue ngeliatnya memang buat long term plan-nya Spalletti di Juve itu, memang dia pengen sebenarnya main dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Itu kan formasi yang memang dia sudah fasih kan. Memang trademark mainnya dia kan di situ. Tapi kan sayangnya ketika dia masuk Juve itu masih bermain dengan pola yang udah disiapkan oleh pelatih sebelumnya, which is Tudor atau Motta yang memang masih stay sama 3 back kan. Nah, jadi di situ memang terlihat ada proses adaptasi dari pemain Juve yang sudah biasa bermain di pola 3 back digeser ke 4 back. Makanya kalau kita lihat, kalau kita track back sedikit di bulan awal-awal Spalletti sampai atau bulan Februari itu kan masih ada naik turun tuh grafik permainan tuh. Ketika mau dicoba dari awal 4-2-3-1 masih gagal. Kayak adalah pas lawan siapa gitu kan, lupa. Nah, tapi jadinya memang makin kesini polanya tuh udah terlihat makin matang. Jadi 4-2-3-1-nya ini udah bisa lebih jalan, shifting roles dari micro tactics dari pemain-pemainnya tuh udah bisa lebih jalan, dan jatuhnya partai-partai kayak lawan tim yang memang kualitas individunya di bawah kayak Lecce gini, itu tuh bagus kalau mau dijadiin kayak semacam uji coba formasi 4-2-3-1 ini, dan memang ternyata semalam kelihatan lebih works kan. Selanjutnya ke si McKennie. Kalian tahu nggak sih nama panjangnya McKennie itu siapa? Keren. Weston James Earl McKennie. Wah, aja. Cowboy Texas ya. Respect. Ini memang suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus ngakuin kalau musim ini dia pemain paling improve di bawahnya, terutama di bawahnya Spalletti ya. Spalletti itu bisa banget kalau gue ngelihat potensi terbaiknya McKennie dan naruh dia di posisi dimana yang sesuai banget dengan skill setnya. Memang kalau gue ngeliatnya McKennie ini kan dari segi teknik individu biasa aja. Lo disuruh speed nggak eksepsional gitu, lo disuruh atur ritme permainan berantakan. Kalau ditaruh di CM posisi Locatelli atau Thuram tuh pasti nggak sebagus itu gitu. Tapi dia awareness buat main one touch football, buat jadi shadow player gitu, dan sama spotting pemain yang lari itu tuh bagus banget. Jadi dia tuh bisa jadi penyambung bola buat main cepet, transisi cepet tuh bagus banget. Itu bisa dilihat Spalletti dan itu bisa dimanfaatkan untuk dimaksimalkan di McKennie. Dan satu lagi yang potensi bagusnya McKennie itu kan dia run to the box, attack the box-nya tuh timingnya tuh pas banget. Makanya dia juga termasuk salah satu gelandang yang produktif kan. Musim ini tuh jatuhnya dia secara output ya paling bagus kedua loh di Juve di bawah Yildiz, dan lebih bagus dari Zico. All competition tuh 9 gol 6 assist. Itu musim terbaiknya dia di Juve tuh kalau secara output ya sekarang. Yang kedua itu musim pertamanya dia yang pas datang dari Schalke. Zaman Pirlo ya. Ya, itu requestnya Pirlo tuh. Makanya sebenarnya kalau McKennie lo lihat bagus sekarang ada andilnya Pirlo juga, karena McKennie ke Juve tuh personally Pirlo yang minta, karena dia udah tahu kan brand main footballnya Pirlo sama Spalletti kan sebenarnya sama, third man run gitu kan. Nah, dan semalam itu gue ngelihatnya memang tipe permainan Lecce cocok untuk kalau McKennie dimanfaatkan di posisi gelandang serang, karena free roam karena apa, Lecce itu bukan pemain yang tipenya
bukan tim yang tipenya kayak langsung parkir bus. Kalau semalam kita main kayak tim lawan Verona atau Cremonese dan kawan-kawan yang langsung parkir bus, itu nggak begitu jalan Spalletti, nggak begitu jalan McKennie karena dia McKennie itu butuh ruang. Sementara kalau Lecce main semalam ketika mereka habis nyerang lama balik, nah ruang yang gap yang tercipta itu bisa dieksploitasi banget sama McKennie, dan semalam tuh kelihatan banget kan jalan kayak gitu. Jatuhnya jadi memang kalau lawan-lawan untuk main lawan-lawan tim yang kayak Lecce semalam itu McKennie cocok banget dimainin. Kalau buat tim yang main either parkir bus atau yang memang secara individu lebih di atas Juve, gue rasa sih Mr. Palugada ini bakal balik dimainin jadi bek kanan atau right wing back sih. Iya. Itu kalau gue dari McKennie. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti kalau misalnya kita lihat kalau misalnya 4-2-3-1 ini udah mulai cocok ya, Juventus udah mulai jalan gitu ya, walaupun awal-awalnya mungkin sempat belum inilah pergantiannya belum. Kalau misalnya dari Mas Jeki sendiri gimana nih Mas? Oke, Ali sudah banyak menyampaikan ya tentang 4-2-3-1. Gue juga ingin memberikan pandangan gue tentang bagaimana Juventus menang melawan Lecce dengan formasi yang berbeda yang tadinya beberapa pertandingan selalu 3-4-2-1, sekarang 4-2-3-1. Ketika menjadi 4-2-3-1, berarti ada satu unsur pemain yang berubah posisi, yaitu Weston McKennie yang tadinya di wing menjadi nomor 10. Nah ini luar biasa ya Weston McKennie ya, selain dia di luar lapangan adalah orang yang harmonisasi. Gue rasa yang bikin internal Juve adem tuh salah satunya dia. Iya kan, Weston McKennie itu kan orangnya sangat friendly sekali, bersahabat dengan siapapun, jadi nggak perlu ada pukul-pukulan. Gitu. Jadi ya balik lagi. Jadi ketika Juventus menang melawan Lecce ini dengan formasi 4-2-3-1, yang paling ada perubahan di sana adalah Weston McKennie secara posisi. Nah, secara posisi tidak menjamin bermain secara karakter dan secara fungsi. Setelah pertandingan tadi malam, gue ngeliat karakter dan fungsinya Weston McKennie ini bisa. Kenapa? Tanda-tandanya adalah ketika Weston McKennie sering mendapatkan bola ketika dia drop ke garis tengah. Di garis tengah itu memang pinternya Spalletti numpuk pemain sana, ditambah lagi invertnya Cambiaso, ya kan, kadang-kadang invertnya Kalulu. Jadi kadang-kadang si Weston McKennie ini bisa punya ruang dan selalu mendapatkan passing. Nah yang paling penting ketika mendapatkan passing mau ngapain lagi? Ya kan? Ketika lu mendapatkan bola, lu mau ngapain lagi selanjutnya? Nah ini penting juga apa yang terjadi yang gue lihat di Weston McKennie adalah ketika dia dapat bola, dia langsung alirkan itu secara cepat. Bahkan ada beberapa passing dia nggak perlu kontrol dulu, benar-benar one touch gitu loh. Nah ini gua rasa levelnya Weston sudah mulai terlihat baik ya, karena buat gua orang yang bisa sekali passing tanpa harus kontrol dulu dan passingnya benar ya tentu ya, itu udah pro, udah layak bisa disebut pemain elit gitu. Dan itu banyak terjadi, cuman disayangkan banyak momen-momen one to itu tidak berakhir sempurna. Jadi artinya kena blok lah, tapi kalaupun kita nggak mendatangkan Bernardo Silva yang gaya mainnya bisa seperti itu, Weston McKennie sebuah kejutan yang bisa diharapkan. Ya nggak tahu deh musim depan apakah pakai formasi seperti ini, tapi gue sangat antusias kalau musim depan Spalletti tetap bermain di 4-2-3-1. Artinya ada peran nomor 10 yang tadi malam seperti yang dimainkan oleh Weston. Katakanlah kalau itu adalah seorang Bernardo Silva atau yang lain, gue rasa lebih gila lagi. Karena apa? Karena daya jelajahnya mungkin lebih tinggi dari Weston McKennie. Karena Weston McKennie secara fungsi dia hanya bisa mengalirkan, fungsinya menjadi outlet passing, tapi daya jelajahnya belum selevel Bernardo Silva lah. Daya jelajahnya. Sebagai seorang free roll. Iya, daya jelajahnya belum sampai Zidane lah. Tapi kalau untuk fungsi sebagai dia outlet passing, terus bagaimana mendistribusi passing secara cepat, itu udah oke sebenarnya. Sampai titik itu udah oke, tapi tinggal ditambahkan daya jelajah yang ruang sempit itu makin gila lagi. Ya, gue nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa. Cuman gue antusias kalau Spalletti benar-benar memakai formasi di musim depan di formasi 4-2-3-1 sih. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi kita juga berharap ya Weston McKennie makin berkembang gitu ya. Ya nggak outlet passing aja, daya jelajahnya juga makin luas ya. Dan tentunya biar Juventus makin menang terus. Dan dia belum tua kan, masih 27 tahun kan. Masih usia-usia peak lah. Masih bisa diperas lah tenaganya.
Oke, kalau buat Mas Michael nih, kalau kita lihat dari build up Juventus di pertandingan ini, kalau kita lihat kan peran Kelly ini terlihat cukup menonjol gitu ya sebagai ball playing defender. Dia kan beberapa kali melepas progressive passing, terus langsung ke tengah ya, maupun ke sisi sayap untuk mempercepat aliran bola. Dibantu juga oleh Locatelli dari lini tengah. Nah, kalau menurut Mas Michael sendiri nih, apakah perubahan tadi ya formasi 4-2-3-1 ini membuat peran Kelly jadi lebih terlihat dan lebih efektif gitu dibanding saat Juventus memakai formasi 3-4-2-1. Dan apakah sistem ini nih memang lebih cocok nih untuk memaksimalkan kemampuan distribusi bolanya? Gimana nih Mas? Oke, thank you Mel. Kalau gue sih bisa ngelihat dari 3 faktor ya. Sebenarnya bukan masalah formasi 4-2-3-1, sebelumnya 3-4-2-1. Yang gue lihat itu adalah satu, lawannya. Lecce, kayak tadi kata Bang Ali, Lecce ini bukan lawan yang langsung parkir bus. Mereka terbuka mainnya dan itu bagus gitu, maksudnya nih tim berani untuk menang, bukan takut kalah gitu kan. Jadi kalau harus menang karena mereka mau ngindarin degradasi nah, kan, itu mau nggak maksudnya mau. kan. Kalau kayak Verona kemarin kan begitu dapat hilang bola langsung tengah tuh semua. Sedangkan Lecce enggak, ya udah Juve kemana gue ikutin, bukan langsung parkir bus kayak gitu. Jadi yang menurut gue di sini adalah banyak ruang kalau seperti itu. Sedangkan kalau langsung parkir bus kan ya udah ruangnya di kanan kiri aja. Nah itu yang membantu Kelly lebih bisa dalam artian lebih bisa distribusi karena pemainnya tersebar. Jadi nggak ada yang nggak ngejagain banget gitu areanya. Yang kedua adalah di sini yang gue mau point out juga itu sebenarnya perannya Vlahovic. Kayak dari kemarin podcast itu kan gue selalu bilang kalau ada penyerang setipe Vlahovic 4 back lawan, seenggaknya itu 2 ini yang tengah itu nggak tenang gitu. Jadi yang kanan kiri udah ngejagain Yildiz dan Conceição, jadi yang tengah ini mereka pun kayak kalau misalnya tengah David itu kan, ya udah lu satu aja, gitu aja. Kalau tengah David udah tenang aja. Tenang aja udah satu aja gitu kan. Tenang aja Kayak dulu tuh kalau Higuain, jadi kalau Kelly kita lihat ini perannya sama kayak Bonucci dulu. Depannya Higuain itu 2 back ini itu nggak akan tenang gitu kan bang, jagain nih Higuain gue tinggalin sendiri bahaya nih. Tapi coba lihat begitu Morata, emang Bonucci ke depan nggak juga gitu. Ini gue lihat Kelly ini karena ada Vlahovic dan kemarin kelihatan kan. Ditambah faktor ketiga adalah gol cepat Vlahovic. Jadi membuat back Lecce itu kayak wah lagi gacor nih dia nih kan, gue tinggalin abis nih kan gitu. Jadi kalau kayak David 4-2 back ini begitu bola ke Yildiz dia akan membantu. Nah kalau kayak Conceição dia akan ikut membantu ke kiri gitu. Tapi kalau ada Vlahovic dia akan bingung. Nih gue tinggalin nanti diumpan, nggak ditinggalin itu Yildiz bisa gocek-gocek atau Conceição gitu. Jadi maksudnya adalah itu pemain akan kosong sehingga bolanya si Kelly akan masuk ke yang diumpan kanan, kiri ataupun tengah. Dan faktor terakhir adalah karena Lecce mainnya terbuka. Kalau gue lihat statistiknya si Lloyd Kelly juga defensifnya juga bukan jelek, tapi memang karena tackle-nya cuma 1, menandakan berarti si Lecce ini juga nggak nyerang kayak gitu kan. Bola lebih banyak di kita 65% dan mereka ngepresnya nggak terlalu banyak. Jadi poin gue juga bukan hanya di formasi tapi lebih Juve ini juga harus bisa melihat ini tim mainnya seperti apa gitu. Bukan berpatokan 4-2-3-1 atau 3-4-2-1 tapi transisi di jalannya pertandingan. Begitu ngelihat lawan seperti Lecce harusnya begini, begitu lawan Verona yang low block seperti ini, lebih ke situ sih Mel. Jadi peran Kelly pun mungkin bisa kayak Bonucci lebih dimaksimalkan, ataupun yang tadi McKennie bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk free roam seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi bukan berfokus pada Formasi formasinya aja ya, tapi kita juga lihat dari lawannya gitu ya, dan juga peran, dan juga tadi ya awal pertandingan itu emang sangat-sangat menentukan ya. 15 detik Mel. Langsung gol kayak. gol. Nah, kalau kita lihat dari performa kemarin Juventus ini banyak ijo-ijo gitu ya. Jadi lagi green flag nih ya, bukan red flag. Nah, kalau kita lihat nih dari rating pemain Juventus gitu kan, ada satu hal yang cukup cukup menarik. Hampir semua pemain tampil stabil gitu. Rata-rata rating pemain ini berada di zona hijau gitu. Yang menunjukkan bahwa
secara kolektif itu Juventus memang bermain cukup baik gitu dan udah terorganisir. Nah, namun di tengah performa tim yang relatif merata itu, satu nama yang paling mencuri perhatian itu dari statistik adalah Francisco Conceição ya. Tekanan dribble, progresi bola, sampai intensitas pressingnya semuanya cukup terasa nih dari permainan Chico sepanjang laga. Tapi tentu bukan hanya Chico aja ya, ada Vlahovic juga ya kan yang memberi impact lewat gol cepat, ada Cambiaso juga yang aktif membantu progresi serangan. Sementara beberapa pemain lainnya juga tampil sangat solid nih dalam perannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat nih Mas, melihat performa pemain Juventus gitu ya yang secara rata-rata tampil cukup baik gitu. Dan menurut siapa sih pemain yang paling layak nih untuk mendapatkan apresiasi khusus gitu? Apakah Francisco Conceição memang pantas disebut sebagai pemain paling berpengaruh gitu karena intensitas dan ancamannya sepanjang pertandingan, atau justru ada nama lain seperti Vlahovic, Cambiaso, atau bahkan pemain lain lah yang menurut Mas Jeki, Mas Michael dan juga Mas Ali ini menentukan gitu dalam kemenangan Juventus kali ini? Boleh deh Mas Jeki dulu, silakan Mas. Gua mungkin ada 4, cuman yang gua sorot adalah 3 ya. Tapi ada 4. 4 itu adalah pertama Conceição, kedua Vlahovic, ketiga adalah Weston McKennie, keempat adalah Kelly ya. Kalau untuk Conceição, gue senengnya dia track back, senengnya dia antusias sekali untuk kehilangan bola, dia kejar, tekanan. Jadi artinya dia melakukan pekerjaan offense yang memang udah tugas dia, pekerjaan defense yang memang untuk keseimbangan tim. Bahkan dia ada satu momen yang dia tackle apa diapain terus dia seneng gitu Itu ya. itu abis dapat kartu kuning dia. Iya. Jadi dia track back, tackle tapi dapat kartu kuning, Iya. dia semangat banget. Betul, itu menandakan bahwa dia punya passion yang gede banget untuk tim ini. Itu yang pertama, di laga tadi malam. Yang kedua, Vlahovic ya. Golnya Vlahovic tidak bisa gue anggap sesederhana itu. Apalagi dia harus kontrol dulu, itu menandakan ada sisi kematangan. Karena nggak semua striker depan gawang itu tenang. Ya, buktinya David nggak gol-golin kan. Dia Iya kan? lagi. Buktinya Openda nggak gol-golin kan. Nggak semua pemain depan gawang itu tenang. Ya kadang Vlahovic juga nggak tenang juga. Tapi untuk gol pertamanya dia itu sangat tenang, dikontrol dulu baru dia shoot. Terus Weston McKennie tadi gue udah banyak bahas. Terus kalau untuk Kelly, gue lihat jumlah passing Kelly dari Kelly Digre ini sangat tinggi intensitasnya, dan Kelly berhasil menemukan mana pemain yang layak untuk dipassing. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena kalau cuma sekedar melepas passing tanpa menghitung nanti diintercept atau tidak, ya itu bahaya juga. Karena kan kalau melepas passing doang itu sama aja menjalankan kewajiban. Iya kan? Tapi ketika lo bisa menghitung, kalau gue kesana passing udah deket nih sama intercept, itu beda cerita. Itu adalah feeling, itu adalah jam terbang, dan gue melihat Kelly sudah bisa melakukan itu. Banyak passing-passing yang diberikan kepada Weston, kepada Locatelli, kepada Cambiaso, kepada mungkin langsung cross ke Conceição, itu relatif sukses. Artinya tidak di intercept oleh pemain Leke. Itu bukti bahwa Kelly sudah mulai bisa menghitung passing dia kemana, dan itu bagus sekali. Sisanya sih ya oke lah, kan karena hijau semua ya di Footmob ya, ada Cop Manners, ada yang lain. Cuman gue mengambil 4 itu aja dulu. Oke, terima kasih Mas Jeki. Nah itu kan tadi dari Mas Jeki. Kalau dari Mas Michael nih gimana? Silakan Mas. Oke, kalau gue sih ngelihatnya tetap ya tengah kita tuh bagus, terutama Locatelli, tapi memang kayak semalam itu si siapa namanya McKennie itu memang memberikan outstanding player lah. Walaupun kalau kita lihat di Footmob ini si yang aneh Bang, di Footmob siapa yang paling bagus? Di Gray makanya, dan di Soccerway itu Vlahovic. Cuman kalau gue sih sekarang tuh bukan maksudnya sekarang tuh gue bisa melihat kalau striker bener-bener dibilang nih kayak Soccerway Vlahovic 8,8, gue tuh nggak terlalu sering kayak kalau cuma golin 1 dia langsung 8, enggak. Itu juga harus kita lihat role-nya dia sepanjang pertandingan seperti itu. Itu kasihan banget ke pemain-pemain yang lain kayak gitu kan. Makanya kita harus melihat seluruh permainan tim. Nah, itu di situ Locatelli dan McKennie memegang fungsi paling penting seperti itu. Ketiga barulah McKennie, barulah Kelly. Walaupun dia cuma tadi tackle-nya 1, Lecce nggak menyerang seperti geradak geruduknya, tapi poin-poin kipasnya si siapa namanya Kelly dari 7 long passes Mel, dia 5 sukses. Dan itu memang yang menciptakan salah satu peluang-peluang dari Juve. Itu memang momen-momen yang harus Kelly ingat buat 2 pertandingan ke depan ini,
harus dia bisa seperti itu lagi siapapun lawannya gitu kan Bang. Nah untuk McKennie dan Locatelli itu gue salut banget, dia yang mereka yang menjaga kedalaman kita dan mereka yang alur pertama serangan sebelum ke Yildiz ataupun ke Conceição kalau penyerangan itu mulai dari tengah bukan dari samping seperti itu sih Melia. Not to mention si Digre ya, kayak tadi Bang Ali kita di on over itu kalau Digre penyelamatan pertama perjalanan pertandingan aman, tapi begitu kayak kemarin Verona gol kebobolan kayak gitu satu udah selesai selesai gitu kan. Nah ini ya Digre hari ini menampilkan penampilan yang bagus juga, tapi dia tetap nomor 4 lah dibanding 3 yang tadi. Ya Vlahovic tetap, cuman kalau cuma lihat striker dari golnya sih nggak bisa kayak gitu, tetap tengah dan lain juga punya peran penting gitu Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Kalau dari Mas Ali nih, siapa nih Mas? Enak nih, beda-beda semua nih. Kalau gue top 3 semalam itu justru pertama bener gue sepakat sama rating Footmob justru Digre. Digre, Cambiaso sama Vlahovic. Buat Vlahovic jelas lah, bukan cuman dari sekedar gol, yang mana seharusnya dia ada 2 ya. Kalau dari VAR-nya suara Juventini kan kalau dari VAR-nya suara Juventini kan Vlahovic 2 gol semalam. Dia bukan cuma dari gol, tapi dia attack the space, occupy the defender yang bikin bingung defender, narik defense, mantul bola, mencoba secara konstan ngebuat lini pertahanan Lecce susah. Itu jalan banget. Itu kalau menurut gua itu nomor 9 yang kita cari selama ini ya, meskipun lawannya Lecce. Tapi kalau misalnya attitude seperti itu dimainkan setiap game, sebenarnya problem nomor 9 kita udah selesai. Itu masalahnya kan belum konsisten dan dia baru fit berapa pekan terakhir aja gitu kan. Kalau buat Cambiaso, dan lucunya nih pemain-pemain yang 3 gue pilih ini pemain-pemain yang sepanjang musim kita nggak tahu, kita suka ceng-cengin gitu kan, yang performanya memang naik turun. Kalau Cambiaso semalam dia cuma simple, dia nggak neko-neko, dia bermain sesuai job desk-nya, dia creating banyak final ball, crossing, key pass dan kawan-kawan. Balik lagi kalau VAR suara Juventus ini semalam dia 2 assist. Nih 2 assist. Yang assist yang Kalulu ya. Iya, yang ke Kalulu itu bagus banget tuh, deep cross Cambiaso itu kan bagus banget. Nah, di situ dia menjalankan fungsinya buat gue secara baik sekali. Jadi buat gue worth to mention Cambiaso. Dan yang terakhir Digre, yaitu Digre itu yang kalian agak lupa, minggu lalu sebelum pertandingan Juve Verona, Digre itu dapat penghargaan Player of the Month April. Karena selama April dia clean sheet. Nah, kemarin aja skip sekali. Nah, sekarang udah bener lagi nih. Jadi tanggal 2 lagi kan. Jadi patokannya kalau Digre itu tembakan pertama dari lawan di save, kayaknya sepanjang pertandingan aman deh. Nah semalam tuh habis kita kebobolan kan, menit kedua langsung ada tembakan yang dia save. Oke, aman, bener, berarti main bagus. Bener tuh berarti mentalnya naik banget. Mentalnya naik, dan sepanjang pertandingan save dia total ada 3 atau 4 save gitu, dan itu krusial semua untuk ngebuat lagi-lagi ini pertahanan Juve clean sheet pada pertandingan ini. Jadi buat gue Digre, Cambiaso, Vlahovic. Oke, terima kasih Mas Ali. Nah, teman-teman Juventini itu tadi ya pembahasan kita tentang Juventus versus Lecce. Kalau teman-teman top 3-nya dari pertandingan kemarin siapa, boleh banget di komen. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga. Kalau gitu aku, Amel, dan juga narasumber kita pamit undur diri. Kita tutup dengan Fino alla fine. Forza Juve!